Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan ya kan, kita masih bisa sekolah. Di luar sana itu ada anak-anak yang dia itu pengen sekolah tapi ternyata nggak bisa, harus sakit ya kan, kayak si Talita, kemudian Fadia ya kan. Kalian beruntung hari ini bisa sekolah. Baik, pagi ini kita akan belajar matematika mengenai busur atau menghitung sudut. Nah, saya minta salah satu anakku untuk memimpin doa. Mas Alsa, silakan. Kamu bersikap tertib, sikap berdoa. Terima kasih Mas Aras, Mas Alsyah. Baik anak-anak, Ustadz di sini mempunyai ice breaking sederhana. Fungsinya ice breaking itu biar kita nggak terlalu tegang ya kan, nggak terlalu sepaneng, ya biar suasananya jadi cair seperti itu. Baik, silakan dengarkan. Kalau Ustadz minta kalian tepuk satu, ya kan, kalian tepuknya satu tapi di depan dada kalian. Gitu, ngerti ya? Tepuk dua, kanan satu, kiri satu. Yang kiri dulu baru kanan. Tepuk tiga, kiri satu, kanan satu, atas satu. Gitu ya. Tepuk empat, ini dua, kanan dua. Ngerti? Tepuk lima, ngerti? Coba tepuk satu. Ya bagus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Yang fokus kinan. Diulangi. Tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik. Hari ini kita akan belajar MTK. Silakan dikeluarkan buku paket sama buku tulisnya. Nah, sebelum kita mulai ya anak-anak, ada nggak teman kita yang hari ini nggak masuk? Fadia sakit ya sama si Talita. Talita itu izin anak-anak. Kemarin harusnya itu sama bundanya itu udah mau berangkat, cuman adanya itu sakit, harus dipaksa sunat. Akhirnya si Talita harus juga mengikuti. Jadi izin. Kalau Fadia kemarin katanya sakit gondongan ya, kita doakan semoga Mbak Fadia lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran mengenai busur, Ustadz mempunyai pertanyaan. Menurut kalian ya, ada berapa jenis-jenis sudut? Ada yang tahu? 4. Pertama, tumpul, lurus, lancip, sudut siku-siku. Betul, itu kalau kalian ditanya jenis sudut, ya kan? Tapi kalau ditanya apa nama sudut, itu bukan itu yang kalian sebutkan. Berarti sudut, contohnya sudut AOB, ya kan? Sudut KLM, itu baru namanya. Tapi kalau diminta apa ini jenis sudutnya Fadli, maka jawabnya yang 4 tadi. Gitu? Ngerti? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Boleh makan permen, yang mau makan permen nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua, kalian tahu busur enggak? Apa itu fungsi busur? Ada yang tahu? Untuk memanah ya kan, itu kalau busur dalam panahan. Kalau dalam matematika busur derajat namanya untuk mengukur besarnya sudut ya. Jangan lupa mengukur besarnya sudut. Nah, pagi ini kita akan
belajar mengenai matematika kelas 5 ada 3 yang akan kita tuju ya pagi ini ya. Kemudian anak-anak harapannya setelah nanti selesai pelajaran hari ini, nanti di akhir ada asesmen, atau ada post test namanya. Post testnya itu per kelompok. Saya menilainya per kelompok. Harapannya nanti kalian semuanya bisa. Yang pertama, harapannya hari ini siswa itu bisa pertama mengukur sudut pada bangun datar, ya kan? Bangun datar ada apa aja? Segitiga, ya kan? Persegi dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik atau anak-anakku semua harus bisa menggambar sudut menggunakan busur derajat. Pernah belum? Nah, kalau belum pernah atau sudah pernah, kita akan mempelajari hari ini sampai semuanya bisa. Kemudian yang nomor 3, anak-anakku harus bisa menentukan jumlah besar sudut pada bangun datar. Nah, di antara 3 ini yang paling susah adalah yang nomor 3 anak-anak. Nomor 1 itu kalian praktek pakai busur derajat, ya kan? Semuanya udah bawa kan per kelompok. Nah, nomor 3 ini nanti kita harus menghitung. Nah, yang namanya menghitung harus butuh ketelitian. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyanyi dulu. Nah, apa? Lingkaran itu punya sudut nggak? Ada yang bertanya ini. Tidak ya, sudutnya lingkaran itu nggak ada, 0 ya. Nah, kita akan menyanyi Garuda Pancasila. Nggak usah pakai iringan instrumen ya. Semuanya sudah hafal kan? Ya, Mas Zain mau mimpin Mas Zain. Oh, kirain tadi kok lendet-lendet kayak gitu. Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, alhamdulillah. Kalian kelas berapa sih kok pinter nyanyi? Baik, kemudian kita akan langsung masuk ke inti ya. Nah, siapkan buku paket yang bawa, kemudian buku tulisnya. Kita akan menonton video, jangan dikomen videonya siapa, yang penting ilmunya saja. Meskipun kalian sudah tahu itu isinya seperti apa gitu ya, dilihat saja. Ini saya ambil pas waktu pandemi. Kalian kelas berapa pandemi itu? Yang pertama kita akan melihat video yang berkaitan cara menggunakan busur derajat. Bisa kan kalian? Menurut kalian berapa sudut terbesar yang bisa dibuat menggunakan busur derajat? Ada yang tahu? Ayo. 100. Hanya itu, yang paling besar itu 180. Baik, videonya seperti ini anak-anak. Nanti yang mau bertanya langsung tanya saja ya. Bentar. Cara menggunakan busur derajat. Ini suaranya agak cempreng ya, nggak apa-apa lah ya. Garis lurus sama 2 garis lurus yang bertemu pada satu titik gitu ya. Nah, contohnya saya gambarkan seperti ini. Ini kan garis lurus nih. Ada 2, maka dia berpotongan atau bertemu di satu titik di sini. Nah, maka daerah yang dimaksud daerah itu adalah di sini anak. Nah, inilah namanya sudut ya. Nah, di sini ada besarnya, besarnya dalam sudut itu satunya adalah derajat ya. Nah, terus garis lurus tadi ini dan ini namanya kaki sudut. Nah, ini kaki sudut, ini juga kaki sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk dari 2 kaki sudut ini, yaitu yang saya kepandai seperti ini gitu ya. Itu namanya sudut. Nah, lalu anak-anak, jadi misalnya nanti kita menemui sudut seperti ini ya, seperti ini, maka biasanya itu dia akan ditulis seperti ini. Contohnya sudut seperti ini ya. Nah,
seperti gambar ini kita bisa menuliskan dalam matematika. Lambang sudut itu adalah sepertinya, seperti ini ya. Nah, dia agak seperti huruf L tapi miring gitu ya. Nah, terus ini tuh bisa ditulis sudut AOB atau BOA. AOB atau BOA sama saja. Nah, yang tengah-tengah ya, yang berpotongan itu adalah yang di tengah sini anak. Jadi yang tengah-tengah ini kan ada yang titik bertemunya loh, yang ini di sini ya. Maka huruf yang di tengah ini dia sebagai di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini adalah sudut apa ini anak? Sudut S T U boleh, atau sudut U T S sama saja dibolak-balik. Yang tidak boleh dibelah adalah yang di sininya, yang sebagai tengah-tengah ini dia harus sama. Ini juga bisa ditulis sebagai sudut apa nih? B O A seperti itu. Nah, terus yang di sini yang namanya sudut apa namanya? Sudut P ya, benar ya, P terus sama P H R, atau sudut R H P sama saja ya. Intinya adalah yang tengah-tengah ini nggak boleh berubah, yaitu adalah yang perpotongan dua garis ini dari dua garis sudut ini. Nah, terus yang ini juga sama saja. Ini adalah sudut K L M atau sudut M L K seperti itu. Gimana, mudah bukan? Jadi saya ulangi ya, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik atau yang berpotongan pada satu titik gitu ya. Jadi seperti ini adalah sudutnya. Ini ada besarannya nih, nanti berapa derajat gitu ya. Nah, kita bisa menghitungnya pakai busur derajat. Nah, terus kita bisa menuliskan nanti kalau ada sudut seperti ini berarti dibaca sudut seperti yang namanya AOB atau sudut BOA, sudut STU atau UTS dan seterusnya. Gimana, mudah ya? Insya Allah anak pasti bisa. Terus kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yang berikutnya ya. Nah, seperti ini anak. Nah, jadi dalam matematika sudut itu ada berapa jenis? Ada 4 jenis ya anak ya. Jadi pertama adalah sudut apa itu? Sudut lancip ya, sudut lancip. Yang gimana sudut lancip? Yaitu sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat ya. Maksudnya adalah di sini di sini itu adalah kurang dari 90. Oh, boleh nggak kalau 70? Boleh, dia juga termasuk sudut lancip. Kalau 65 boleh saja. Intinya adalah dia itu besarnya yaitu yang kurang dari 90 derajat. Gimana kalau dia itu sudutnya 90 derajat? Oh, dia buat sudut lancip, tapi sudut siku-siku namanya. Karena sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya pas 90 derajat, tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, sudut siku-siku itu dinamakan juga adalah sudut yang tegak lurus. Dia itu apa namanya? Dia tegak lurus gitu ya. Nah, ini bisa di sini. Dia pasti 90 derajat. Nah, itu sudut siku-siku. Yang kemudian adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180. Yang dinamakan antara itu berarti di tengah-tengahnya ini anak, di tengahnya 90 dan 180. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Dia besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut berpelurus. Apa itu sudut berpelurus? Sudut yang besarnya pas 180 derajat. Jadi kalau kita menggambar garis di lurus seperti ini set gitu, maka dia pasti besarnya 180 di sini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya Maya. Jadi sudut-sudut itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip, seperti ini gambarnya, yaitu sudut yang dia itu besarnya kurang dari 90 derajat. Terus kemudian sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya pas atau tepat 90 derajat. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 8 derajat. 8 derajat boleh nggak? 100 derajat boleh, dia juga termasuk sudut tumpul. Kalau misalnya 155 boleh saja, dia juga termasuk sudut tumpul. Kalau sudut 120 juga boleh ya, dia termasuk sudut tumpul. Yang terakhir adalah sudut berpelurus. Apa itu? Yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat, tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebihnya. Jadi kalau digambarkan dia seperti ini, dia mirip garis lurus ya, tidak boleh melengkung gitu. Nah, besarnya yang mana? Yang di sini. Nah, gitu ya namanya. Nah, karena kita sudah mengenal 4 jenis sudut ya, maka kita sekarang akan belajar cara mengukur sudut gitu ya. Ini sudutnya berapa sih gitu kan?
Nah, kita akan mengukur itu. Nah, caranya gimana? Maka kita harus menggunakan busur derajat. Ini namanya busur derajat ya namanya. Nah, saya harap anak-anak sudah bisa nih di kelas 4 menggunakannya. Nah, gimana cara menggunakannya? Maka kita simak ya video berikut ini. Nah, ini ya anak ya. Nah, sekarang sudutnya adalah mengukur sudut dengan busur derajat gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak untuk mengukur sudut dalam gambar seperti ini, maka kita perlu sekali menggunakan busur derajat gitu ya. Nah, caranya gimana menggunakannya? Maka perhatikan ya anak ya. Sangat mudah, insya Allah anak pasti bisa. Perhatikan. Ini sudut apa namanya? AOB. Boleh nggak BOA? Boleh. Yang penting O-nya di tengah-tengah di sini ya. Tidak boleh di depan maupun di belakang. Nah, kita akan mengukur nih besar sudutnya berapa. Terus caranya gimana? Nah, ini kan ada perpotongannya. Nah, ada titik potong, titik bertemunya kan, sini sama ini. Nah, yang titik potongnya ini kita gunakan di tengah-tengah di sini. Yang di sini ya, yang di sini tengah-tengah ini. Nah, kita tetap paskan di sini. Tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Nah, kita ketika sudah pas di tepatnya di sini, maka garis di sini tuh juga harus diluruskan. Salah satu saja, nggak boleh harus nggak usah dua-duanya. Oh, saya mau yang sini, boleh seperti ini. Ini sudah pas ya kan, tengah-tengah. Ini juga sudah lurus di sini. Nah, sekarang kita cek nih, karena sudah tepat di sini dan ini juga sudah pas satu garis lurus gitu ya. Maka kita lihat hitungnya mulai dari 0. Nah, 0 ya. Terus kemana? Ke kanan. Intinya mulai dari 0. Nah, boleh nggak dari 180? Tidak boleh. Kalau menghitung itu harus dari 0 derajat. Nah, ini ke kanan. Dia sampai berapa sih? Sampai di sini kan? Atas nih 0, 10, 20, 30 sampai di sini. Oh, 100 nih di sini kan? Dia pas di sini anak. Maka sudut AOB ini besarnya adalah 100 berapa? 100 derajat. Nah, ada cara lain. Oh, saya sukanya bukan seperti itu. Saya sukanya dari kiri. Oh, boleh saja. Maka pertama-tama kita tepatkan di sini perpotongan ini, kita paskan di sini ya dengan pojoknya di sini paskan. Nah, terus di salah satu kaki sudutnya itu kita paskan, kita tepatkan itu sebagai garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung nih. Nah, kalau kita menghitung, maka harus dari 0 anak-anak. Boleh nggak dari 1? Tidak boleh dari 0 di sini. Maka kita sini terus ikuti nih ke kiri ya. Nah, ini 0, 10, 20 dan seterusnya sampai berapa nih? Oh, sampai 100. Maka besarnya adalah 100 derajat. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya Naya? Insya Allah pasti bisa. Terus latihan berikutnya kita menghitung yang POV atau VOP. Nah, pertama-tama gimana tadi? Nah, kita tepatkan di sudutnya, di pojoknya ya, dan kita harus benar-benar tepat. Setelah itu kaki sudutnya ini kita pasang salah satu. Oh, ini udah pas 2 ya, nggak apa-apa. Kita fokus yang di salah satu kaki sudutnya saja. Ini sudah tepat, ini juga sudah ya. Nah, terus ini kan sudah 0 nih, ini sudah pas dan kita menghitungnya dari 0 anak-anak, dari 0 di sini gitu ya. Nah, ini itu sudah pas. Nah, maka kita bisa menghitung dia itu besarnya berapa gitu kan, dari 0 ya. 0, 10, 20, 30, oh 40. Oh, kenapa nggak 140? Ya tidak, karena kita menghitungnya dari 0, berarti ke sana terus ya. Tidak boleh yang di atasnya sini. Kalau di atas ini kan dia nggak dari 0 tapi dari 180. Maka ini besarnya adalah 0, 10, 20, 30, 40 adalah 40 derajat gitu ya. Mudah bukan? Soal mudah ya. Terus yang berikutnya yaitu yang ini sudut COD. Nah, berapa ini ya? Kita hitung anak-anak. Konsepnya adalah pertemuan antara kaki sudut ini kita pasang sebagai pertengahan di sini ya. Nah, setelah pasang ini sudah dipas nih. Udah pas belum nih? Oh, sudah. Nah, habis itu kita paskan di sini dengan kaki sudutnya dengan garis yang di sini. Boleh yang di sana atau yang di sini, sama saja ya. Di sini sekarang. Nah, ini sudah pas. Terus di sini juga sudah pas. Nah, sekarang kita hitung dari 0. Nolnya di sini ya, bukan di sini tapi di sini ya. Terus ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini 90. Oh, berarti 90 derajat nih karena dia pas di angka 90. Maka besar sudut COD adalah 90 derajat. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi anak-anak pasti bisa kalau memperhatikan ini. Yang kedua adalah mencoba di rumah dengan seperti ini. Silakan anak-anak nanti coba di rumah ya. Ini pelajaran yang mudah. Jadi ya Nana ya, ada 2 cara menggunakan busur derajat. Intinya adalah
kita menghitungnya dari nol menggunakan apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Kaki sudut. Jadi kaki sudutnya itu yang digunakan untuk menghitung dari nolnya. Boleh kalian pakai kaki sudut yang atas, boleh yang bawah. Nanti ketemunya sama. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ya Mas Asmi. Iya, nolnya dari yang ada busurnya. Intinya adalah kalau ngitung tuh harus dari nol. Kalau dari 180 boleh enggak? Enggak boleh, nanti pasti akan kebalik. Nanti ketemunya beda ya. Jadi anak-anak pengalaman dari kakak kelas kalian dulu itu, kalau mereka itu asesmen itu tuh salahnya di situ. Dia tuh lupa ngitungnya tidak dari nol sehingga ketemunya kebalik. Kalau kebalik bener enggak? Enggak ya. Nah, sekarang video yang kedua berkaitan tentang mengukur dan menggambar sudut. Nah, ini di video kemarin kita pernah pelajari ya. Jadi anak-anak sebenarnya ini mudah. Ini adalah review atau ini kan sebenarnya ini review. Jadi saya akan skip saja cara menggambarnya langsung. Ya, perhatikan caranya. Bentar. Menggambar sama mengukur gampang mana anak-anak? Ayo, gambar mana? Gampang mana? Gambar atau mengukur? Oke, lihat ya. Contohnya adalah gambarlah sudut 60. Menggambar 60 derajat. Caranya gimana? Caranya bebas ya. Bentuknya mau seperti apa? Nggak masalah. Yang namanya sudut itu meskipun dia dibolak-balik nanti besarnya tetap sama ya. Jadi pertama-tama kita bikin garis mendatar. Apakah boleh miring? Boleh. Lurus boleh nggak? Seperti ini boleh. Mendatar boleh. Boleh, terserah anak-anak ya. Sesuai yang anak-anak suka saja. Kalau pertama itu, oh saya suka yang garisnya lurus ya, boleh saja. Saya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, habis itu di salah satu ujung garis ini kita paskan atau kita sesuaikan dengan yang garis ini anak-anak. Yang di sini ya. Di sini. Nah, oh saya suka yang kanan, nggak apa-apa dari kanan, maka di sini. Nah, ketika sudah pas, ini juga sudutnya juga sudah pas, maka kita sekarang hitung dari nol. Karena kaki sudutnya di kiri, maka hitungnya dari nol yang di sini. Nggak boleh dari sini. Kenapa nggak boleh dari sini? Karena kaki sudutnya kan di kiri, maka kita hitung dari kiri. Ya, maka ke kiri ke kanan. Habis itu kita cek ini. Oh, yang diminta itu 60 derajat, maka hitung dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di mana? Oh, di sini. Kita ke kiri di sini. Nah, gitu ya. Nah, habis itu gimana? Kita hubungkan di sini. Kenapa di sini nggak di sini? Karena kata di yang pasnya ini indisinya kan di sini, maka kita hubungannya di sini. Nah, kita hubungkan ya sekarang. Set, boleh sampai sana nggak apa-apa, nggak harus di titik ini. Maka ini adalah besarnya adalah 60 derajat. Gimana? Mudah bukan? Jadi saya rasa pas. Siapa yang mau bertanya? Ini gambarnya nanti setiap kelompok ya. Ada yang mau tanya enggak? Jadi intinya adalah kalau kita mau menggambar sudut yang paling mendasar itu kita bikin garis lurus dulu. Garis lurus. Lurusnya itu nggak harus horizontal, boleh juga vertikal ya kan? Boleh juga miring, terserah kalian. Yang penting garisnya lurus, tidak boleh tidak lurus ya Mas Fatan ya. Tidak boleh apa Mas? Tidak lurus, harusnya harus lurus. Jadi kalau sudah nanti ujungnya ini bebas kalian milihnya dari mana. Coba saya mau lihat nih. Jadi pertama tadi gimana garis lurus gitu ya. Kemudian di ujung garis itu kalian pilih menggunakan apa namanya busur derajat, letaknya di mana? Di tengah ya, di perempatan seperti ini. Nah, habis itu dihitung dari 0, tinggal nanti diminta berapa derajat. Gitu, bisa lanjut? Seratus 130 gitu ya, 130 derajat gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama mudah saja. Kita harus ini ya, harus bikin garis yang mendatar. Boleh mendatar, boleh lurus, boleh miring. Oh, saya suka yang miring, boleh saja seperti ini.
seperti ini ya kurang lebihnya. Nah habis itu kita di salah satu ujung garis ini kita sesuaikan dengan busur kita, yaitu yang di sini ya, yang di sini. Nah, saya suka yang di kiri, boleh saja di kiri. Tadi kan di kanan, sekarang yang di kiri ya, kiri. Boleh nggak di tengah-tengah? Ya nggak boleh ya, harus ada yang kanan atau kiri saja. Nah setelah itu kita sesuaikan di sini. Oh sudah pas, ya kan? Nah setelah itu kita hitung dari 0 anak-anak. Nolnya di sini. Nah yang diminta itu adalah 130 derajat, ya kan? Maka kita hitung dari sini. 0, 10, terus hitung yang sampai 130 mana? 120 di sini, tepatnya di sini ya, sama di atasnya ya. Maka kita kasih titik di sini. Nah setelah itu, karena kita tadi menghitungnya dari sini, yang pojoknya di sini, maka kita nanti ujungnya ini hubungan dengan yang di pojoknya. Nah setelah itu kita hubungan saja seperti itu. Nah otomatis besar sudut ini adalah 130 derajat. Gimana? Gitu, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Nah sekarang setiap kelompok silakan mempersiapkan LKPD ya, saya bagikan perwakilan kelompok maju. Satu kelompok ya, ini adalah kelompok kucing, ngerjakannya satu saja, kalian diskusi. Itu kemudian kelompok merak, ini kelompok apa tadi? Garuda. Ini kelompok naga, itu kelompok merpati. Silakan kerjasama. Nanti yang mau bertanya boleh. Oh ya, pastikan semuanya ada 10 nomor tuh ya anak-anak ya. Nanti yang nomor 11 saya susulkan di papan tulis, kalian mengerjakannya di baliknya. Boleh silakan diskusi, boleh ngerombol, tidak apa-apa. Ya, nama kelompoknya aja.
nyalain tuh. Guys, kamu boleh buka HP kapan aja di mana aja. Ada lagi? Ada yang bingung? Coba kamu search Franky, coba kamu search Franky di Google. Serah sih kamu mau lihat apa aja. Tidak ada penghapus nggak? Enggak, ini penghapusnya. Ini penghapusnya, Rais. Ini penghapusnya. Ya inilah penghapusnya. Kalau nggak punya uang tuh. Tak mama. Gimana meminta? Mau aja kakak mau beliin. What?
Baik anak-anak, tes. Sekarang yang nomor 11 kita akan menggambar sudut. Shh, perhatikan. Silakan gambarlah sudut yang besarnya adalah 65. Semua. Ini kelompok kucing, kelompok merak, kelompok Garuda, naga dan merpati semuanya sama. Dibaliknya 65 derajat. Waktunya 3 menit dari sekarang. Iya, di balik kertas. Silakan. Gambarlah sudut yang besarnya 65 derajat. Di belakangnya yang ini. Satu aja. Yo, waktunya tinggal 2 menit. Bisa. Tuh dihitung dulu juga nggak apa-apa. Dilupasin. Ini dibalik. Dari 0. Nah, sampai berapa ini? Nolnya nih, 0 terus set sampai 100 100 ini dulu, ini pasin dulu, dipasin 155 ya. Tinggal 1 menit. Bisa? Apa? Ngumpulin apanya? Cerita, nanti habis MTK dikumpulin, terus saya pergi beli es krim, yang mau es krim saya kasih. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ada yang kesulitan menggambar sudut? Ya nanti kalau pas istirahat. Habis ini pelajaran apa sih? IPAS. Coba cek. Sama aja nih. Dari 0 ini kan kasihnya di sini makan 0. Nah, ini udah tengah-tengahnya 60 sama 70 belum? Sudah, maka benar. Apanya? Dihidupin. Baik, udah habis. Nah, nomor 1 yang maju adalah kelompoknya Mas Merpati. Silakan semuanya maju. Silakan. Nomor 1 jawabannya apa? Maju. Ayo. Nomor 1. Hanya nomor 1. Ya. Iya, semuanya. Oke. Nih, aduk sana deh. Yuk, saya hanya nanya, kalian jawab aja sesuai pertanyaan saya. Ayo cepetan, pegang aja aja. Keanu. 4. Keanu, jangan seperti itu. Nih, pegang aja. Pegang doang dong. Sebelum tahun ini udah mau habis dulu. Agak ini, jejer biar kelihatan. Jejer. Baik, nomor 1. Menurut kalian kelompok Merpati, apa itu sudut? Jawab. Pakai mic-nya. Aku nggak ada. Sudut adalah Daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut yang bertemu di titik sudut. ya, daerah yang dibatasi oleh 2 kaki sudut yang bertemu di titik sudut. Baik, terima kasih Mas kelompok Merpati. Silakan duduk lagi. Kemudian yang nomor 2, ini nomor 2 gampang. Coba siapa yang bisa? Alat pengukur sudut namanya busur. Ya, kemudian nomor 3, apa nama sudut di samping? Apa? ROS. Boleh nggak SOR? Boleh ya. Kemudian kaki sudutnya apa itu? RS. Bener nggak RS? Bener nggak RS? Salah, harusnya RO atau OS. Yang nomor 5 yang maju kelompoknya ini, kelompok merak nomor 5 loh. Silakan perwakilan Anda
4 saja, silakan segera. Segera, waktunya udah mau habis, Dok. Bersegera. Ayo 4 silakan, kurang 1. Wes. Dibuka nggak? Nomor 5. Bisa. Nomor 4 jawabannya. Aduh, pegangin doang. Ya. B. Terus kita ngapain? Nah, jenis sudut adalah gitu. Ada berapa? Jenis sudut ada 4, yaitu lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Dan ya betul ya, siku-siku, lancip, dan lurus. Tumpulnya juga sama. Terima kasih kelompok merak ya. Kemudian yang nomor 6. Ini saya saja. Kira-kira sudutnya berapa derajat anak-anak yang nomor 6? Berapa? 120, betul ya. Berarti namanya jenis sudut apa itu? Tumpul. Ya, bagus. Nomor 7 kelompok ini. Ayo, 4 anak silakan. Yo, silakan maju. Oh. Oh, ayo. Tengah-tengah aja. Hai. Baik. Ada belakang. Perhatikan ya. Perhatikan. Menurut kalian nomor 7 itu gambarnya berapa derajat? 45 derajat. 45 derajat. Berarti jenis sudutnya namanya apa? Lancip. Lancip. Kenapa kok lancip? Emang lancip itu berapa derajat harusnya? Karena dikurang dari 90 derajat. Boleh nggak kalau 89? Boleh. 87,9? Boleh. Itu namanya sudut lancip. Lancip. Boleh nggak sudutnya itu 90,1? Nggak boleh. Nah, itu namanya sudut Tumpul. Ya, terima kasih kelompok kucing, terima kasih. Baik, yang terakhir yang maju adalah kelompok ini tadi belum ya? Ya. Ya, ada ini kelompok yang terakhir. Enggak ada yang terakhir yang itu. Sekarang kelompok yang ini kelompok Garuda nomor 9. Yuk, nomor 9. Nomor 7 sudutnya tadi berapa nomor 7, Ndok? Nomor 7 berapa tadi? 45. Yuk. Nomor 8 siku-siku 80. Mau enggak? Kali. Mau enggak? Agak maju nih enggak cukup. Maju deh. 1, 2. Yuk. Baik, kita Bisa nomor aku lewat coba. 9. Kira-kira besarnya berapa? Ayo, Mi. Asmi segera. Berapa besarnya agak maju nih enggak cukup. 1. Sudutnya adalah 3. Pakai minggat itu nanti enggak salah. Enggak bisa aku. Besar sudutnya. Mas Adli mang Adli. Enggak toh. Ini tadi enggak usah kita tarik. Agak maju. Berapa besar sudutnya? Kok aku? 100 enggak sampai 100, yaitu adalah 30 Derajat. berarti jenisnya namanya apa? Gitu. Tumpul. Tumpul. Lancip. Lancip. Kelompok naga kelompok Garuda. Silakan kelompok terakhir, kelompoknya Mas Fatan, yaitu kelompok naga. Nanti yang terakhir harus benar. Silakan. Bersegera, Faro. Yang ngomong adalah Mas Raffi. Cepetan, saya percaya sama. Tolong. Jangan ke situ, nggak cukup ini. Segera tolong. Baik. Perhatikan. Salah aku dong. Perhatikan. Agak sini, Mas. Sini. Nomor 10 tadi. Nomor 10 berapa derajat? Salah di sini. Berapa derajat? Apa? 155. Bener enggak 155? Alah. Ayo, bener enggak 155? Kamu kok. Nomor 10 155. Bener ya? Bagus. Namanya cerita apa, Mas?
Sudut. Tumpul. Tumpul. Kenapa kok tumpul? Karena lebih dari Karena pakai mic, lebih dari Karena? 90. apa nama? Van. Karena Lebih dari 90. berarti kalau lebih dari 90 boleh dong 180. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 180 namanya sudut lurus. Terima kasih kelompok naga. Silakan duduk lagi. Baik anak-anak, saya kira seperti itu ya. Ada yang belum bisa menggambar sudut? Ada yang belum bisa? Besok asesmennya itu saya berarti kita ada MTK hari apa? Hari Senin. Senin besok asesmen tentang sudut. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Yang nomor 10 tidak pilihan ganda tapi menggambar sudut. Jadi yang pilihan ganda ada 9, yang nomor 10 itu adalah menggambar. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang mengukur sudut? Menggambar sudut, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Saya sudah nggak pakai apa namanya ini? LCD ya. Sedangkan saya akan menggunakan papan tulis. Perhatikan caranya karena ini agak susah, anak-anak harus memperhatikan. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu apa Mas Fatan tadi? Ada yang masih ingat? Apa? Yang nomor 3 apa tadi? Bukan. Ayo, siapa yang masih ingat? Menghitung besar sudut. Nah, perhatikan. Saya nggak pengen anak-anak rame karena ini adalah materi besok pas asesmen saya keluarkan. Perhatikan. Shh. Regi. Nah, dalam menghitung besar sudut ini pasti nanti bentuknya adalah bangun datar. Bentuknya apa Kianu? Bangun datar. Nah, yang perlu kalian pegang hanya 2 hal. Berapa hal? 2. Yang pertama, besar sudut lurus berapa derajat? Ya, ini yang pertama ya. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Ini yang harus dipegang pertama anak-anak. Kalau nanti ada soal, kalian harus mengingat apa? Pertama ini, harus itu. Nah, gimana kalau sudutnya ada yang 200? Nanti kita pelajari. Yang pertama ini dulu. Yang kedua adalah sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ayo Mas Fadri, Regi. Nanti kalau nggak mau juga nggak apa-apa. 2 hal. Pertama, sudut lurus itu besarnya 180. Kemudian kalau sudut siku-siku 90 derajat. Silahkan waktunya 1 menit dimasukkan dalam pikiran kalian. Tinggal 10 detik. Dah. Nah, setelah itu kita akan aplikasikan dalam soal. Perhatikan soal berikut. Ini adalah garis AB. Anggap aja ini lurus ya anak-anak ya. Berarti sudutnya AB itu berapa derajat? 180. Betul ya. Nah, kemudian garis AB itu dilalui garis yang lain. Seperti ini. Set. Ini adalah C, ini adalah E, ya kan? Ya kan? Shh. Kalau seandainya, ya, seandainya ini adalah besarnya ini adalah
40 derajat. Perhatikan Mas. Saya ulangi, kalian perhatikan sudut BCE. Sudut apa? BCE. Besarnya berapa? 40 derajat. Maka kalian bisa menghitung besar sudut ACE. Ada yang tahu berapa besarnya? 40. Oke, ada yang lain? Kalian lihat sudut ACE. Ini sudah tidak menggunakan busur, tapi menggunakan pengetahuan kalian, skill kalian. Ada yang tahu besar sudut ACE? 160. Oke, Mbak. 140. Dari ketiga jawaban tadi ada yang sudah benar. Yang kita pegang pertama apa anak-anak? Garis lurus atau sudut lurus itu besarnya 180. Perhatikan ya, perhatikan. Kalian kan sudah tahu bahwa AB ini lurus. Berarti AB ini berapa harusnya? 180. Nah, sudah ada 40 di sini. Berarti sininya berapa? Ya 180. Dikurangi 40, maka ACE besarnya adalah 140 derajat. Ngerti? Cara gampangnya seperti loh anak. Daril, kalian itu harusnya mempunyai uang 1 juta. Dengarkan. Tapi sudah ada 800.000. Kekurangannya berapa? 200.000. Seperti itu logikanya. Jadi totalnya itu berapa dikurangi dengan yang diketahui. Siapa yang mau bertanya? Semuanya memperhatikan di situ. Kemudian siapa yang mau bertanya? Yuk. Ada enggak? Bisa? Bisa? Baik. Sekarang saya hapus. Jangan diciduk. Ini saya hapus. Contoh lagi. Oke. Ini contohnya yang kedua. Misalnya ini adalah ini garis KL, ya kan? Ini garis O, ini M. Perhatikan. Langkah pertama, Ustadz minta kalian memperhatikan garis KL. Sudah diperhatikan belum, Habibi? Arash? Garis KL berapa derajat? 180. Betul. Nah, kemudian Ustadz meminta kalian memperhatikan garis KOM. Perhatikan garis garis sudut KOM. Mungkin tidak besarnya itu 180 derajat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak lurus. Nah, seandainya sudut KOM ini saya misalkan adalah besarnya 125 derajat anak-anak, maka berapakah besar sudut MOL? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ayo Sasha. 55. Dari mana 55 itu? 180 dikurangi 125. Betul, 180 kurangi 125. Siapa yang mau bertanya? Sudah ngerti? Gimana? Iya, harus dikurangi karena maksimal sudut lurus berapa? 180. Sudah ada 125, Mas. Kurang berapa, ya kan? Biar jadi 180. Terima kasih yang udah bertanya. Ada lagi? Udah nggak ada? Baik,
Kemudian yang ketiga, yang harus kalian ingat yang ketiga adalah ini. Tuh, total semua sudut atau nama lainnya besar semua sudut itu dalam segitiga kalau dijumlah itu 180 derajat. Harus, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, paham? Harus itu sudah namanya sudah tetapan, nggak boleh diubah ya. Nah, kemudian Ustadz mempunyai contoh soal seperti ini anak-anak. Perhatikan ya. PI, garis apa itu? Lurus, betul. Ini adalah KL. Kemudian ini apa ya? MN. Oke, kalian lihat semuanya, perhatikan Mas Rehan. Garis PI. Sudah? PI itu garis lurus tidak? Lurus. Besarnya berapa derajat? 180. Pintar. Kemudian ada garis MN atau NM. Itu tegak lurus dengan PI anak-anak. Tegak lurusnya di titik. Misalnya ini adalah titik O. Nah, berarti PO, perhatikan garis, bukan PO tapi PI. Perhatikan garis PI. Sudah? PI itu dengan MN berpotongan di titik O. Bagus, di titik O. Sehingga membentuk berapa derajat itu? Itu lihat tuh, titik O itu berapa derajat? 90 derajat. Kenapa? Karena ada tanda ini, artinya siku. Berarti besarnya berapa derajat? 90. Langsung saja ditulis 90 derajat. Oke, sekarang Ustadz mempunyai pertanyaan. Karena PI adalah garis lurus yang besarnya 180 derajat, ya kan? Kemudian kok ada garis KL di situ? Sehingga membentuk sudut LKI. Cermati coba, garis atau sudut LKI. Sudah? Siapa yang tahu besar sudut LKI? 7 jari. Berapa Zahira? Ya, 180 kurang 120, besarnya adalah 60. Pintar, langsung dimasukkan di sini. 60 derajat. Paham? Nah, tanpa kalian sadari anak-anak, itu membentuk segitiga, ya enggak? Iya kan? Yaitu ini berpotongan di titik S. Segitiganya itu sudah ada 60 derajat, Daril, 90 derajat. Nah, yang belum itu adalah sudut apa ini? KSO. Perhatikan sudut KSO. Berapa derajat? 30 kah? 180 kah? Lihat garis atau sudut KSO. Pertanyaan saya, mungkin tidak KSO itu garis lurus? Tidak, wong dia itu udah jelas-jelas lancip gitu kok. Berarti berapa sudut KSO itu? Ingat yang syarat nomor 3 tadi, total semua sudut dalam segitiga besarnya 180. Sudah ada 60, sudah ada 90, totalnya berapa? 60 sama 90 totalnya 30. 150 kurang berapa? Biar jadi 180. 30. Maka ini jawabannya adalah 30 derajat. Begitu? Ada yang mau ditanyakan?
Oh, kalau Celcius itu juga dia itu derajat, tapi itu menghitung suhu zat cair. Nanti di kelas 6 akan ditemui namanya derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, derajat Reaumur, itu juga akan. Tapi besok akan di SMP atau SD kelas 6. Apa, Mbak? Yang mana? Yang mana, Dok? Yang penjualan. Oke, saya ulangi lagi. Terima kasih sudah bertanya. Perhatikan, kita akan mengulangi lagi yang saya gambarkan ulang aja ya. Misal di sini adalah perhatikan ini. Ini apa ya ini ya? T ini S. Oke. Yang belum paham perhatikan, Mbak Raisa, kamu lihat garis KL. Sudah? Garis KL itu besarnya berapa derajat? 100 KL loh, KL itu garis lurus. Berarti besarnya berapa derajat? 180. Betul, Mbak. Nah, tapi KL ini dilewati garis MO, ya kan? Garis MO sehingga membentuk sudut KOM. Sudut apa? KOM. Berarti sini berapa derajat? Ayo, caranya gimana? Garis lurus dikurangi yang sudah diketahui 125 itu. Ya, berarti 180 derajat dikurangi 125. Jawabannya adalah 55 derajat. Begitu? Nah, maka tinggal ditulis di sini, Mbak Raisa. Tat, kenapa sih 55? Kenapa enggak sih 43 gitu loh? Saya kan enggak suka angka 55. Ada yang bisa jawab? Karena saya enggak suka angka 55, saya sukanya angka 35. Karena di jumlah ini harus 180. Jadi ada alasannya, gitu ya. Gimana Mbak Zaira? Iya, dikurangi 180 kurangi 125. Baik, Mbak Raisa. Kemudian ada garis ST. Itu tegak lurus dengan KL. Karena tegak lurus, maka besarnya berapa derajat? 90 alias namanya siku. Oke, sudah ada 55 sama 90, Mbak. Berapa totalnya? 45. Betul. Nah, kan karena sudah mengerti bahwa total derajat dalam segitiga 180 toh. Sudah ada 145, kurang berapa? 35. Maka letaknya itu di sini. 55 tambah 35 kemudian tambah 90 itu adalah 180. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Coba saya mau bertanya. Saya mempunyai pertanyaan ini yang bisa langsung tuyuk jari. Nanti tandanya sudah boleh penutupan. Ya, bentar. Angkat tangan aja. Oke, perhatikan ya. Baik. Semuanya anak memperhatikan papan tulis. Perhatikan papan tulis. Di situ ada dua garis yang saling berpotongan. Garis apa dan apa, Mas Regi? Oh, mana kan nggak dengerin kan? Nggak boleh rame seperti itu. KL dan MN berpotongan di titik, misalnya adalah titik O. Di sini O. Oke, nggak kelihatan ya? Agak ke sini. Atau saya ganti aja. Tunggu. Ini boleh dihapus? Boleh.
Iya, maksimal sudut dalam segitiga itu 180. Harus sih, bukan maksimal, harus. Kelihatan nggak Mbak Rara? Kelihatan? Baik, misalnya adalah titik A, tak ganti ya, B, C, D, berpotongan di titik O. Misalnya adalah 60 derajat. Oke, perhatikan. Saya yakin kalian bisa. Menurut kalian, berapakah sudut COB? Semuanya memperhatikan. Berapa ayo? COB 60 derajat. Berarti sudut DOB berapa? Ada yang tahu? Sudut DOB. Siapa yang tahu? Yang maju adalah Fawas, sini Mas. Tak ajari. Itu kan DOB. Ini kan 60, makanya ini harus 180, ada 60. Makanya 180 kurang 60. Terus dulu 180 kurang 60. Baik, lihat sudut DOB. Itu sudah 180 belum? Maka caranya 180 tulis dulu. Di sampingnya itu, di bawahnya aja, bawahnya. Ya, dikurangi 60. Oke, dihitung sendiri. Dihitung sendiri lah. 108 kurang 6. 120. Oke, tulis. Di sananya itu. Iya, yang agak kecil. Oke. Baik, terima kasih Mas Fawas. Menurut teman-teman, DOB itu bener nggak 120 derajat? Ada yang tidak setuju? Bener ya, 120. Nah, sekarang kalian perhatikan sudut AOD. Yang maju adalah Zahra. Silakan Mas Enda. Ya. Nanti habis ini Zahira mau nggak? Nah, apa lah? Udah ngerti. Berapa? Sudah ada 120. Kan AOB kan lurus tuh. Sudah ada 120, baik kurang. Pintar. Di sini dulu. Sudut AOD, sudut AOD. Baik, terakhir yang maju habis ini yang putra lagi. Ya. Sudut AOB, AOD ya. AOB itu 180 derajat. Oke, kata Mbak Zahra, besarnya AOD 60 derajat. Dari mana Mbak Zahra? Pakai mic. 180 dikurangi 120. Ya, betul ya, 180 kurangi 120. Baik anak-anak, itu saja yang ingin Ustadz sampaikan. Sebenarnya ini masih ada materi ya, cuman waktunya udah habis, sudah bel juga. Besok hari Jumat kalau P5-nya nggak molor, kita gunakan latihan sebentar. Atau pas Senin saja review ya. 10 soal asesmennya. Ya, nanti tujuan pembelajaran hari ini semuanya keluar. Nah, sebelum Ustadz tutup, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Menurut kalian, kan tujuan pembelajaran tadi kan ada 3. Pertama apa tadi? Kita bisa mengukur menggunakan sudut, menggunakan busur. Siapa yang belum bisa? Caranya gimana tadi? Letakkan di tengahnya menggunakan kaki sudut. Dihitungnya dari 0 ya. Kemudian ada berapa jenis sudut Mas Faro? 4. Jenis sudutnya ada 4. Apa aja? 1. Lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Oke.
Saya mau bertanya kepada Zain, berapa jumlah sudut lancip itu? Ya, sudut yang besarnya kurang dari berapa? 90. Betul. Sekarang saya tanya Iza, berapa atau apa yang dinamakan sudut siku-siku itu? Sudut yang besarnya? Betul. Kemudian apa yang dinamakan sudut tumpul, Mbak Zahira? Lebih dari 90 dan kurang dari 108. Terakhir, apa yang dinamakan sudut lurus, Mas Asmi? Sudut yang besarnya 180 derajat. Boleh nggak kurang? Boleh nggak lebih? Tidak. Gitu ya anak-anak ya. Itu saja yang ingin Ustadz saya sampaikan. Jika ada yang kekurangan, kemudian ada yang tersinggung, kok soalnya susah kayak gitu, saya minta maaf. Harapannya ini bermanfaat. Besok Senin pas asesmen kalian bisa. Gitu ya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir menuju asesmen. Habis itu kalian PSAS di bulan Desember. Nah, kan babnya sudah habis. Terus gimana? Kita akan latihan terus biar PSAS kalian ranking 10 semua. Bisa nggak ya? Bisa nggak? PSAS-nya sekitar awal Desember. Jadi Desember itu kalian PSAS ya kan, awal, kemudian liburan ya kan, sudah liburan rapotan ya kan, sudah rapotan tahun baru lagi ya. Tetap sehat ya, jangan lupa belajar. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.